Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa akramal mu'minina bi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil maqam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa ba'du. Hadirin jemaah salat tarawih Musallal Muhajirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah begitu banyak yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Tak pandang kasih, tak pandang sayang, mau kita rutin menjalankan ketaatan atau sekali-kali maksiat, Allah tetap memberikan kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Tak terbayang kalau karena satu dosa saja lantas Allah mengambil nikmat-nikmatnya, apa yang akan terjadi. Tak terbayang kalau nikmat Allah itu hanya diturunkan kepada orang-orang yang selalu beribadah atau takwa saja, maka mungkin kebanyakan dari kita malam hari ini tidak akan mendapatkan nikmat tersebut. Karena kita sebagai manusia selalu menghadapi cobaan demi cobaan yang bukannya ringan, tapi cobaan itu sudah menjadi salah satu bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan untuk kita semua. Dengan datangnya Ramadan, Allah menguji kita untuk mengendalikan nafsu biologis kita, untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini menjadi bagian dari salah satu makhluknya. Manusia berada di antara taatnya malaikat dan juga nafsu hewannya para binatang. Manusia dibekali akal pikiran, tapi di sisi yang lain manusia juga dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan atau hasrat biologis. Yang dengan dua hal itu kita diminta atau kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalan yang telah disediakan. Mau ke kanan atau ke kiri, dengan dua bekal akal dan juga nafsu tadi, itu merupakan bentuk ujian lainnya yang Allah berikan kepada kita semua. Ketika Ramadan datang, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mengendalikan diri. Hal-hal jangankan yang haram, yang halal saja dibatasi saat Ramadan. Makan itu boleh. Minum itu boleh. Begitu juga dengan mungkin beristirahat yang penuh tanpa batas waktu, itu juga tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi saat Ramadan datang, Allah menginginkan kita mengendalikan hal-hal tadi. Bahkan berbicara pun harus dikendalikan. Istirahat harus dikendalikan. Ibadah juga harus kita kendalikan dengan sebaik mungkin, sehingga betul-betul Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan umur kepada kita semua untuk dapat menjalaninya di tahun ini dapat kita maksimalkan sebaik mungkin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Kata Rasulullah, saat Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibuka lebar dan pintu neraka akan ditutup serta para setan akan dibelenggu. Namun yang kadang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin dengan yang telah disebutkan dalam hadis tadi, kok masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan atau keburukan dalam Ramadan?
Apa yang salah? Apakah mungkin ada setan yang keluar dari belenggunya? Ataukah mungkin tak sengaja pintu neraka ternyata terbuka? Atau mungkin tidak sengaja juga pintu surga malah tertutup? Mengapa kita masih mendapati orang-orang yang mungkin melakukan keburukan di bulan Ramadan atau bahkan kemaksiatan? Yang jadi masalah atau yang jadi kendala bukan dari Ramadannya, bukan dari janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mesti ingat bahwa dalam salah satu hadis yang lain, tatkala para sahabat dan Nabi besar Muhammad pulang dari suatu peperangan, Nabi bersabda, "Raja'tum minal harbil asghar ya, ilal harbil akbar." Kalian ini baru saja pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar lagi. Para sahabat kaget, betapa tidak. Mereka baru saja pulang dari peperangan yang begitu besar dan begitu dahsyatnya, yang menelan banyak korban, tapi malah kata Rasulullah, mereka baru pulang dari peperangan yang kecil. Lantas mereka bertanya, apa itu perang yang besar, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, perang menghadapi hawa nafsu. Musuh bisa kelihatan, musuh dapat kita bidik, musuh dapat kita kenali. Tapi hawa nafsu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita, yang jika kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita dapat mengendalikannya dengan sebaik mungkin. Nafsu untuk makan yang berlebih, nafsu untuk berbicara yang lebih, nafsu untuk berleha-leha yang berlebih, dan nafsu untuk melakukan hal-hal yang mungkin halal lainnya tapi tidak dalam koridor yang seharusnya. Maka dari itu para hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan ini kita dapat mengendalikan nafsu kita dengan sebaik mungkin, dapat mengendalikan keinginan yang sebenarnya halal dengan sebaik mungkin. Makan diatur, berbicara diatur, mendengar diatur, melihat diatur, dan lain sebagainya macamnya juga harus diatur sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan panduan-panduannya. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa ada banyak hal yang ternyata dapat menggugurkan pahala puasa, maka berhati-hatilah. Bisa jadi puasa kita tetap sah, bisa jadi puasa tarawih kita tetap berjalan, tapi di balik itu ternyata tidak ada yang kita dapatkan kecuali lapar, dahaga, capek, dan begadangnya saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Segala potensi kebaikan, mari kita maksimalkan. Dan segala potensi keburukan, mari kita tutup rapat-rapat. Surga dibuka, artinya kita diberikan keleluasaan untuk memperbanyak amal kita, sehingga nanti akan menjadi pemberat kebaikan kita di hadapan Allah. Neraka ditutup, artinya kita diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan diri sebaik mungkin, sehingga terjauh dari fitnah, terjauh dari murka, terjauh dari dosa, dan mudah-mudahan jauh dari azab neraka kelak di akhirat. Demikianlah apa yang dapat kita bagikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan datang dari diri kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mohon ampun. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wabillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.